Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar menggunakan fungsi di Excel untuk memberikan nilai tertentu ya, berdasarkan suatu kondisi yang kita berikan. Kita akan pakai fungsi if teman-teman ya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Jadi kasusnya gini teman-teman. Misalkan kita mau kasih satu nilai ya. Di sini kasusnya saya mau tambah satu kolom lagi nih misalkan. Saya mau tambah komponen bonus nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang karyawan yang jenisnya divisinya itu marketing ya, akan dikasih bonus besar 2 juta gitu. Kalau yang lain nggak dapat gitu. Caranya gimana teman-teman? Oke, di sini kita punya divisi ya. Divisi itu ada di kolom K teman-teman ya. Ada di kolom J, sorry. Ada di kolom J. Marketing itu ada di sini. Nah, kita mau lihat nih satu-satu. Kalau dia marketing, maka dia akan dapat bonus sebesar 2 juta. Kalau dia bukan marketing, maka dia tidak dapat atau 0 gitu. Nah, itu kita bisa pakai fungsi if teman-teman ya. Caranya gampang teman-teman, tinggal ketik aja sama dengan gitu. Lalu if. Nah, if ini lalu kurung buka. Kurung buka. Nah, logical testnya itu apa? Di sini ada pertama adalah kondisinya teman-teman. Jadi kita sorot ke sini. Ya, dapatlah J5. Jika J5 itu sama dengan, nah sama dengannya itu kita jangan lupa pakai tanda kutip ya teman-teman, sama dengan marketing, maka ya itu pakai koma teman-teman. Jadi makanya itu pakai koma. Nah, setelah koma itu akan kita masukkan nilai seandainya dia adalah marketing, yaitu kita kasih nilai 2 juta gitu teman-teman. Nah, kalau dia bukan marketing, ya itu kita kondisi selain daripada itu, kita kasih koma lagi, kita kasih angka 0. Gitu jadi teman-teman. Jadi ada 3 parameter. Yang pertama itu adalah kondisi, yang kedua adalah nilai ketika kondisinya itu terpenuhi gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kondisi ketika kondisinya itu tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau dia marketing dapat 2 juta, kalau dia bukan marketing, dia dapatnya 0 atau tidak terima. Ya, tidak terima bonus gitu teman-teman. Oke, tinggal kita enter aja gimana. Oke. Yang ini kan purchasing ya teman-teman. Maka dia tidak dapat ya, tidak dapat. Itu udah bener ya. Nah, ini dengan cara kita copy ke bawah ya. Copy ke bawah aja terus ya. Itu kita akan mengcopy semua rumusnya teman-teman. Ya, sampai sini saya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jadi fungsi if ini sudah bekerja nih teman-teman. Jadi semua yang marketing dia akan dapat bonus sebesar 2 juta teman-teman. Kalau yang lainnya dia nggak dapat ya. Ya teman-teman bisa lihat nih. Tuh. Marketing 2 juta. Marketing 2 juta. Marketing 2 juta ya. Berarti fungsi if-nya sudah berjalan nih teman-teman. Oke, tinggal kita jumlahin aja di sini teman-teman. Pakai cara tadi, sum ya. Tinggal sorot aja ya. Dari atas bonus kita tarik ke bawah. Set ya. Sampai sini. Set. Dah, tinggal di enter. Dah ketemu angka 82 juta. Oke. Itu kalau if-nya kondisinya 1 ya tuh teman-teman ya. Jadi simple banget, jadi hanya marketing aja yang dapat. Nah, kalau saya mau masukin kondisi kedua, jika misalkan marketing dapat 2 juta, tapi kalau sales dapat 1,5 juta gitu misalkan. Jadi gimana teman-teman caranya? Jadi if di dalam if ya teman-teman ya, kita pakai di sini kita sisipkan teman-teman. Jadi kita sorot dulu selnya, lalu kita ke bagian formula. Nah, di sini di bagian parameter ketiganya yang dimana tidak memenuhi, kalau dia bukan marketing berarti apa, ya kan? Nah, di sini kita kasih lagi if ya. If dia J5 ya. J5 itu sama dengan sales gitu ya. Maka dia akan menerima 1,5 juta. 1,5 juta. 1.500.000 ya. Lainnya dia akan 0 ya, tidak menerima. Oke. Jangan lupa kurung tutup ya teman-teman. Jadi setiap if itu ada kurung buka, kurung tutup ya. Begitu juga dengan
yang di dalamnya. Jadi ada 2 if nih, ada if yang di luar, if yang di dalam. Oke, gimana nih kalau kita enter aja? Oke, coba kita double klik. Dah, ini akan bekerja teman-teman. Jadi kalau dia sales, dia dapatnya 1,5 juta. Ya, kalau dia sales dapat 1,5 juta. Kalau dia marketing dia dapat 2 juta. Ya kan? Oke. Sales, marketing masing-masing dapat ya. Lainnya sales dan marketing tidak dapat teman-teman. Oke, kita lihat ke bawah. Dia angkanya sudah berubah ya totalnya. Oke. Jadi gitu aja teman-teman. Untuk fungsi if-nya gampang banget, tinggal pakai if lalu kondisinya. Lalu itu parameter keduanya adalah kalau kondisi terpenuhi, lalu parameter ketiganya adalah jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi if ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman di pekerjaan teman-teman. Gitu caranya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar menggunakan function di Excel untuk mendapatkan nilai dari range table berdasarkan suatu nilai acuan tertentu ya teman-teman, menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini sangat umum teman-teman untuk digunakan di pekerjaan sehari-hari. Oke, kita pakai table yang sama kayak tadi ya. Kita pakai table data karyawan. Di sini saya mau cari beberapa nama karyawan yang ID-nya sesuai dengan nilai-nilai yang saya tentukan di sini ya. Nah, ini gimana caranya? Jadi teman-teman kita bisa membandingkan ini satu-satu ya ke table ini gitu ya. Di sini ada table tapi karena datanya banyak ya nggak mungkin kita pakai cara manual ya teman-teman. Kita punya function namanya VLOOKUP untuk mempermudah pencarian datanya. Oke. Caranya gini teman-teman. Jadi teman-teman pakai namanya VLOOKUP di kolom T-nya. Jadi ID-nya ini ada di kolom S. Nah, ini kita mau coba tampilkan nama dari orang-orang yang ID-nya seperti berikut ini ya. Saya pakai ID kenapa? Karena ID itu adalah kemungkinan double-nya tuh sedikit ya teman-teman dibandingkan dengan nama ya. Bisa aja pakai nama tapi nama bisa ada 2 orang yang namanya sama gitu. Jadi paling bagus itu pakai ID aja teman-teman. Oke, di sini saya pakai ID ini sampai sekian. Oke. Gitu, ini random ya teman-teman. Nah, kita mau tampilin namanya nih gitu. Oke. Caranya gimana teman-teman? Kita tinggal ketik aja sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, di sini ada beberapa parameter teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah nilai acuan ya teman-teman. Jadi nilai acuan adalah ini ya teman-teman. Yang kita mau cari gitu di sini. Oke. Kita klik aja select di S5. Oke, lalu parameter kedua itu tabel array. Tabel array itu apa? Jadi tabel yang dijadikan sumbernya, sumber pencarian datanya di mana. Nah, ini kita select aja teman-teman. Select aja tabelnya sampai bawah ya. Sampai bawah karena kita mau mencari ID tersebut di seluruh tabel ini ya, di satu tabel ini. Oke. Kita sudah select. Nah, lalu parameter ketiganya apa? Nah, parameter ketiganya adalah call index 6. Nah, di sini adalah posisi dari kolom ya, posisi dari kolom yang mau kita ambil datanya. Nah, kita kan mau tampilin namanya teman-teman. Jadi namanya itu ada di kolom kedua ya teman-teman. Ini kan 1 lalu 2 gitu. ID adalah kolom pertama, nama adalah kolom kedua. Oke. Jadi kita masukkan angka 2 aja di sini. Lalu koma. Nah, di sini ada pilihan true atau false. Kita pilih false aja teman-teman. Untuk supaya pasti gitu ya. Jadi kalau ditemukan dia akan temukan, kalau enggak ya dia tidak akan ditemukan. Oke. Jadi ada 4 parameter gitu aja. Ya, tinggal di enter. Set. Nah, kita ketemu namanya Liam Gonzales ya dengan ID 89994. Kita coba cari, kita cek ya. Bener nggak sih? Kita cari di sini. Find next. Oke, bener namanya Liam Gonzales nih teman-teman. Oke, jadi kita nggak perlu repot nyari satu persatu gitu ya. Kita pakai VLOOKUP aja teman-teman.
Nah, oke. Nah, bagaimana dengan yang lainnya, ID lainnya? Kita kan udah punya satu rumus ya di sini, udah kita tulis satu rumus. Nah, itu tinggal kita copy aja ke bawah dengan cara double klik. Double klik, kalau di sininya ada datanya, dia langsung mengcopy. Tapi kalau dia nggak ada datanya, dia tidak mengcopy. Dia harus ditarik ke bawah. Di sini kita bisa double klik aja. Oke. Jadi udah dapat ya, teman-teman. ID sekian, Liam Gonzalez, lalu Mason Moore, Arya Yong gitu ya. Dapat semua. Tapi di sini ada yang aneh nih, teman-teman. Ada yang NA. NA itu artinya tidak ketemu atau error, teman-teman. Error. Jadi artinya tidak ketemu dia. Oke, kita cek ya. Kita cek, teman-teman. Kita cek ID-nya. Ada nggak sih sebetulnya orang itu? Gitu ya. Kita cari di sini. Oh, rupanya ada, teman-teman. Namanya Charlie William. Tapi kenapa ya dia tidak ada? Nah, ini gini, teman-teman. Mungkin kita harus adjust sedikit ya, atau rubah sedikit formula dari VLOOKUP kita ya. Seperti teman-teman lihat di sini kan sumbernya, tabel sumbernya adalah C4 sampai dengan P104 ya. Tapi kalau kita sort ke bawah, itu berubah nih teman-teman, C5 jadi P105. Jadi dia berubah terus nih teman-teman. Karena kita tadi pakai namanya copy paste tadi ya. Akibat copy paste, dia akan selalu berubah nih angka-angkanya. Ya, jadi selnya berubah terus, bergeser terus sesuai dengan barisnya yang saya panggil di sini. Nah, ini caranya gimana teman-teman? Ya, kita harus kunci dengan namanya dolar ya teman-teman. Jadi di bagian table array, nah situ kan ada C4 sampai dengan P104. Nah, C-nya di situ, setelah C itu harus kita sisipkan dolar ya teman-teman. Di setelah P juga harus kita sisipkan dolar, tanda dolar teman-teman. Gunanya untuk apa? Untuk mengunci. Jadi dia ketika di copy paste, dia tetap akan nilainya sama, yaitu 4 dan 104. Oke, kita enter aja. Oke, lalu kita coba lagi, double klik. Nah, sekarang tidak ada lagi yang error ya teman-teman. Kalau kita lihat Liam Gonzalez C4 104 ya, sini tabelnya, sumbernya. Lalu Mason Moore juga C4 104. Oke, sampai ke bawah nih, tidak berubah. Yang berubah hanya nilai acuannya. Nah, kalau nilai acuannya memang harus berubah ya teman-teman ya. Jadi jangan dikasih dolar. Yang dikasih dolar hanya tabelnya aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat namanya. Coba kita mau tampilkan alamatnya juga. Gimana caranya? Oke, kita tinggal copy aja gampangnya ke sini gitu ya. Oke, gampangnya gitu. Kita lihat di sini acuannya T5, harusnya S5 ya. Tinggal kita rubah aja. S5 harusnya ya. Lalu ininya, tabelnya juga dia berubah nih teman-teman. Jadi kita rubah lagi jadi C sama P. D-nya diganti C, lalu Q-nya diganti dengan P. Oke. Nah, dia posisi kolomnya berapa? Kalau 2 kan tadi nama, kalau alamat kayaknya 3. Oke, tinggal 3. Ya, diganti aja. Ya. Alamat adalah, ini kan kolom nomor 1, 2, ini 3. Nah, itulah kenapa kita pakai angka 3 di sini. Karena kita mau nampilin alamatnya. Ya, lalu sini false. Nah, udah. Tinggal kita double klik aja. Kalau di sini ada datanya, maka double klik itu akan mengcopy paste ke bawah. Oke. Beres ya. Oke, gimana kalau take home pay? Gitu. Kita mau tahu gajinya dia. Take home pay. Sama ya. Jadi kita tinggal copy ke sini. Tinggal kita rubah-rubah sedikit. Yang jadi acuan kan adalah S5 ya. S5, S ya. Kolom S. Lalu di sini juga kita ganti C dan P ya. Ya, lalu dia, nah kolom keberapa nih teman-teman? Kita enter dulu, kita lihat ke kanan. Nah, di take home pay ada di paling kanan nih teman-teman. Nah, kita ini aja. Kita coba copy di sini. Nah, di sini kan kita copy ke samping. Nah, daripada kita capek-capek ngitung, tinggal
Kita nomorin aja ya. Di sini dapat angka 14 nih teman-teman. Jadi kita nggak usah capek-capek ngitung. Tinggal masukin aja di sini, tinggal masukin di sini angka 14. Ya, di bagian kolom situ. Tinggal di enter teman-teman. Oke, di situ karena terlalu kecil nih, jadi kayak begini tampilannya teman. Tinggal double klik aja, dia akan membesar. Oke, ini udah bener, tinggal di double klik aja. Set. Oke. Double klik udah keluar semua, teman-teman. Jadi kita udah tahu semua. ID sekian, namanya ini, alamatnya ini, lalu take home pay-nya ini. Ya, angkanya bisa disorot, lalu bisa dikasih gini untuk mempermudah ya. Kalau ini kan pecahan ribuan biasanya ada pemisahnya gitu, teman-teman. Untuk mengurangi 0 di belakangnya tinggal kita ini aja rapikan. Kalau mau kasih total ya tinggal totalin aja di sini. Pakai sum tadi teman-teman kita udah belajar ya. Pakai sum. Sorry, salah ketik. Sum langsung di select aja dari sini ke sini. Kurung tutup, enter. Selesai teman-teman, tinggal ditebelin. Oke, udah jadi ya. Jadi semua ini udah datanya dipakai VLOOKUP. Ya, kita jadi sudah bisa menggunakan VLOOKUP teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal ketik VLOOKUP, lalu masukkan nilai acuannya, ya sel acuannya, lalu table array-nya, lalu posisi kolomnya berapa, lalu false, itu aja. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham. Ini sangat berguna untuk membantu teman-teman dalam mencari data di table-table yang ada di dalam Excel. Oke teman-teman, sekarang kita mau belajar menggunakan fitur filter dan freeze ya di Excel untuk membantu teman-teman dalam bekerja di Excel. Jadi teman-teman dalam pekerjaan sehari-hari menggunakan Excel itu biasanya kita mengolah data yang ada di dalam table seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa aja datanya itu banyak ya, dan mungkin belum diurutkan ya, belum di sort gitu ya. Kita ada namanya fitur filter ya. Jadi kalau teman-teman ke bagian sini home, jadi ada fitur filter. Nah itu kita bisa pakai teman-teman. Oke, jadi saya coba tunjukin. Teman-teman tinggal select aja ya, select bagian headernya, di select semua, di blok kayak gini. Lalu tinggal tinggal diklik fungsi filternya ya, fitur filternya tinggal dipilih aja, lalu di filter gitu. Nanti teman-teman akan lihat di bagian setiap header itu ada drop down kayak gini. Ya itu berarti filternya udah jalan tuh. Nah ini berguna banget untuk banyak ya, untuk sorting. Misalkan teman-teman mau sorting, ini kan namanya nggak berurut nih, ada A, B, C, D, E ya. Ya, di sini ada A lagi ya. Kita mau berdasarkan nama misalkan. Kita tinggal pilih sort A to Z gitu ya. Nanti langsung dia akan tersorting ya. Ini by nama nih kalau ini. Gitu. Itu satu contoh fiturnya. Atau kalau kita mau cari nama orang misalkan, saya mau cari nama Charlie gitu misalkan ya. Tinggal di sini ya ada kotak, tinggal dimasukin aja Charlie, tinggal diketik di situ. Nanti ketahuan di situ Charlie siapa gitu. Oke, langsung oke gitu misalkan. Nah, langsung yang tampil hanya nama Charlie aja di situ. Oke. Itu contoh ya, salah satu contoh aja. Oke, jadi teman-teman bisa pakai itu. Ini semua sudah bisa diurutkan nih, ID juga bisa. Kalau teman-teman dari small to largest misalkan gitu. Misalkan dari alamat juga bisa gitu. Ya, itu sangat membantu teman-teman untuk men-sorting datanya. Oke, divisi juga bisa misalkan. Nah, di sini udah langsung dia tersorting. Jadi itu akan mempengaruhi kolom-kolom yang ada di sini ya teman-teman. Jadi satu kolom di sort, dia akan mempengaruhi semua kolom. Oke. Itu satu fitur filter sangat membantu ya. Oke. Lalu saya mau kasih tahu ada satu fitur lagi ya, ada satu fitur. Itu namanya freeze ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita punya data yang banyak kayak gini,
Itu scroll ke bawahnya kan banyak ya teman-teman. Nah kalau kita sudah sampai bawah, headernya jadi ketutupan, jadi hilang gitu ya. Sama kalau dari kiri ke kanan gitu ya. Nah saya nggak bisa lagi lihat yang kolom yang sebelah kiri itu yang bagian nib sama nama gitu. Nah kita biasanya pakai fitur freeze teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke bagian view di sini ya, bagian view. Nah di sini ada fitur freeze ya. Nah kita pakai yang freeze pans aja. Jadi freeze pans ini satu freeze tapi untuk baris maupun kolom. Oke, jadi kita misalkan mau freeze ID dan namanya aja, yang lainnya bisa di scroll gitu ya. Nah teman-teman bisa pilih sel ini E5 ya. Jadi di bagian alamat itu klik aja di sel E5 lalu teman-teman bisa freeze pans di situ. Klik freeze pans. Oke. Bedanya gimana nanti kalau teman-teman freeze ke bawah misalkan ke arah bawah gitu ya. Nah, dia headernya tetap akan kelihatan teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sudah misalkan mau kerja di bagian sel sini ya, teman-teman tetap masih bisa lihat headernya. Oke. Itu untuk arah vertikal ya teman-teman. Kalau arahnya horizontal, misalkan kita tarik ke kanan gitu ya, teman-teman tetap akan bisa lihat ID dan nama. Nah, yang lainnya bisa di scroll gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin mau tahu, oh nih Sophia Bailey misalkan gajinya berapa sih, segitu ya. Oke, ini miliknya si Sophia Bailey, lalu di sini Charlie Cox dan sebagainya. Jadi ini akan sangat berguna fiturnya freeze dan juga filter tadi teman-teman untuk bekerja di Excel gitu teman-teman. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.